Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semuanya dan selamat datang di channel YouTube aku 10 Minutes with Jenny. Jadi ini nantinya aku akan berbagi cerita yang tentunya ceritanya itu berdasarkan ada yang pengalaman pribadi tentunya ya, true story, terus juga cerita motivasi, tips, mungkin nanti akan ada tutorial makeup dan lain sebagainya. Pokoknya aku akan sharing apapun yang insya Allah bisa berguna nggak hanya buat aku aja, tapi juga bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum aku lanjut untuk um, menceritakan gitu ya, apa yang pertama aku akan ceritakan, kayaknya kita pasti perlu kenalan dulu. Siapa sih Jeng Nits ini? Oke, sekali lagi salam kenal buat teman-teman semuanya. Nama aku Anita Herlina. Terus kenapa channel YouTube-nya namanya Jeng Nits gitu ya? Nanti aku akan ceritain kenapa bisa dipanggil Jeng Nits. Aku adalah seorang mantan banker ya yang memutuskan resign. Dan sekarang alhamdulillah punya pekerjaan yang sesuai passion yang amat sangat aku cintai banget, dan itu semua bisa aku kerjakan di rumah dan bahkan di mana aja. Jadi aku waktu sebelum resign dari dunia perbankan itu udah merintis bisnis di bidang dunia permakeupan, alias aku merintis sebagai makeup artist khususnya di dunia perweddingan ya. Terus merintis bisnis juga di bidang kosmetik dan juga perawatan tubuh. By the way, aku juga adalah seorang ibu rumah tangga ya teman-teman gitu ya. Jadi aku sudah menikah, alhamdulillah menikah di tahun 2015. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putra ya, harusnya dua tapi Allah berkehendak lain. Anakku yang pertama itu meninggal dalam kandungan tahun 2015, dan alhamdulillah sudah diganti sama Allah ya. Jadi aku punya anak laki-laki satu, saat ini usianya 1 tahun 9 bulan. Nah, terus kenapa bisa dapat sebutan Jengmits? Oke, jadi nama Anita Herlina itu udah banyak banget ya di negara Indonesia tercinta ini, teman-teman. Terus pas aku tuh memutuskan untuk menjadi MUA, aku harus punya nama branding gitu ya. Kan teman-teman tahu sendiri ya kalau MUA tuh punya namanya sendiri untuk menjual jasanya gitu. Terus kepikiran kan takutnya nanti ada rekan MUA lain yang namanya sama gitu ya. Kepikiran nih, aduh namanya apa ya gitu. Sempat mikir lama banget tuh ya. Kira-kira namanya apa sih yang pas banget untuk brandingin diri gitu. Dan akhirnya aku tuh memutuskan untuk melabeli nama aku dengan Jengmits ya, untuk membranding diri aku dengan nama Jengmits. Jadi waktu di kantor dulu ada senior aku namanya itu Mbak Siska. Nah, Mbak Siska ini kan orang Jawa dan kebetulan kan mama aku juga Jawa. Jadi kadang kalau kita di kantor tuh suka ala-ala ngomong bahasa Jawa meskipun aku cuma bisa sedikit-sedikit. Nah, akhirnya kalau misalnya ketemu tuh Mbak Siska ini selalu panggil aku Jeng, Jeng mau kemana gitu, atau nyapa aku dengan Jeng, Jeng, Jeng gitu kan. Terus karena aku dulu itu suka dipanggil sama mama dan papaku bahkan sampai sekarang dengan Nip Nip gitu ya. Ya udah, jadi pas lagi dapat ilham karena si Mbak Siska ini suka manggil Jeng, dan panggilan mama papa sampai sekarang itu suka panggilnya Nip 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 Nip, ya sudahlah dijadikan nama branding untuk diri aku Jeng Nip. Tapi kan kayaknya kurang gimana gitu ya. Ya udahlah, jadi ala-ala banget ditambahin huruf Z. Oh my god, maafkan aku terlalu lebay gitu ya. Tapi it's okay ya. Jadi ya udah aku pakai nama Jengmits itu untuk ngebrandingin diri aku di bidang bisnis MUA, dan akhirnya aku pakai untuk hampir di seluruh apapun yang aku kerjakan, termasuk pas mau bikin channel YouTube ini.
Sebetulnya aku tuh udah punya channel YouTube ini udah lumayan lama ya, cuman belum aku seriusin. Nah, terinspirasinya karena kebetulan aku itu beberapa bulan yang lalu dari bulan April apa Maret ya? Lupa. Kalau nggak salah Maret akhir ya. Maret akhir mau masuk ke April itu aku menuangkan cerita hidup aku tentang bagaimana aku berjuang menjadi pejuang garis dua di akun TikTok aku. Aku tuh apa ya, menceritakan perjalanan aku bagaimana berjuang supaya bisa punya anak, supaya bisa memotivasi teman-teman pejuang garis dua lainnya gitu yang mungkin sampai saat ini mereka masih berjuang. Jadi aku bikin konten di TikTok khusus untuk menceritakan pengalaman aku menjadi pejuang garis dua. Dan aku juga nggak nyangka dari situ aku punya banyak banget temen baru sesama pejuang garis dua gitu ya, yang mereka tuh banyak tanya gitu, gimana Mbak dulu awalnya, terus dan pengen banyak tahu banget cerita tentang pengalaman aku menjadi pejuang garis dua. Karena di TikTok itu kan apa ya, waktunya untuk sharing dengan video itu kan maksimalnya hanya 3 menit aja gitu ya, dan itu kan apa ya, menurut aku kalau aku cerita tuh kayaknya 3 menit itu juga udah kurang banget. Jadi aku memutuskan untuk berbagi pengalamannya, aku tuangkan juga di YouTube channel aku. Jadi kan aku udah cerita ya sedikit. Jadi kalau aku tuh udah punya anak, sebetulnya harusnya dua, tapi yang pertama itu meninggal dunia di dalam kandungan saat usia 8 bulan di tahun 2015. Lalu aku udah dikasih pengganti lagi ya sama Allah gitu, 4 tahun setelah kejadian itu, kurang lebihnya mau 4 tahun gitu ya. Nah, jadi aku terinspirasi akan menceritakan pengalaman hidup aku tentang perjuangan dari kehilangan anak sampai penantian anakku yang kedua ini. Jadi nanti fokusnya di konten YouTube aku untuk awal-awal aku akan ceritain bagaimana true story aku menjadi pejuang garis dua gitu. Terutama di sini aku tuh lebih mau kasih support sih buat teman-teman pejuang garis dua di manapun kalian berada gitu ya, karena aku tahu banget rasanya pernah kurang support dari lingkungan sekitar gitu ya, dan terinspirasi dari cerita hidup aku. Jadi aku mau membagikan pengalaman, mau sharing gitu ya, supaya mudah-mudahan bisa mensupport, menguatkan dan memberi motivasi buat teman-teman pejuang garis dua yang sampai saat ini mungkin masih sama Allah disuruh sabar untuk bisa memiliki anak, mempunyai keturunan. Di dalam setiap cerita yang aku bagikan itu aku akan buat setiap partnya itu 10 menit 10 menit ya teman-teman, mengingat aku juga harus membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan aku lainnya. Jadi aku buat 10 menit 10 menit aja, mudah-mudahan apa namanya, meskipun cuma 10 menit 10 menit tapi bisa tetap menyampaikan, bisa tetap menceritakan pengalaman hidup aku yang insya Allah bisa menjadi inspirasi, mungkin menjadi motivasi, menjadi support, menjadi cerita pengalaman yang bisa diambil yang baik-baiknya gitu ya untuk teman-teman semuanya. So karena ini juga pertama banget aku sharing di YouTube, jadi aku juga mohon maaf sebelumnya kalau banyak banget kekurangan yang ada di konten YouTube aku, belum bisa semaksimal dan seperfect youtuber-youtuber yang lainnya gitu ya. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman bisa support juga untuk setiap konten yang aku sajikan di channel YouTube aku. Oke, kayaknya untuk perkenalannya cukup sekian dulu teman-teman, gak usah terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi sama dengan luas. Karena nanti di part selanjutnya aku udah mulai menceritakan gitu ya pengalaman hidup aku, dan tentunya pasti akan menceritakan lebih jauh lagi siapa aku dan lain sebagainya.
So, teman-teman, mudah-mudahan aku bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat di channel YouTube aku ini. Mohon supportnya dan tungguin terus cerita yang akan aku bagikan di 10 Minutes with Jeng Nits.